Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Jumpa lagi bersama saya Miftah Sabri di Kabar Sekerjo. Pemirsa, hari ini tepatnya pada tanggal 11 Juni 2022 terlaksana penutupan Mumbes Musyawarah Besar IKSAS Ikatan Santri Salafiyah Syafi'iyah yang ke-10. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Mumbes Musyawarah Besar IKSAS Ikatan Santri Alumni Salafiyah Syafi'iyah ke-10 yang pada hari ini adalah hari terakhir pelaksanaannya, dimulai dari hari Kamis tanggal 9 Juni sampai hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 yang dibuka dengan pembacaan Bil-Fatihah, dilanjutkan dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, dan acara inti dari Mumbes Musyawarah Besar ini adalah pengumuman serta penetapan Ketua Umum terpilih periode 2022-2026 dan dilanjutkan dengan taujihat serta doa oleh pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi. Pada seleksi kepemimpinan periode ini, Saudara Sundardi Muhib mendapatkan satu isyarah yang boleh jadi motivasi spirit pengabdian satu periode ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak. Al-ayah. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri sembahyang salat kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau 1/3-nya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Ayat ini memberikan pesan bahwa pengabdian dalam periode pengurusan tahun ini, periode ini adalah disemangati dengan qiyamul lail, salat malam, yang itu menginspirasi khidmah kita. Asbabun nuzul ayat ini menceritakan bahwa sebelum ada perintah salat 5 waktu, Nabi beserta para sahabat diperintah salat sepanjang malam. Tidak ada batasan kapankah. Maka di antara para sahabat ini ada yang terus menjaga makna dari sepanjang malam, dari awal malam hingga dini hari. Dan itu memberatkan. Apalagi aktivitas di awal-awal perjuangan begitu berat. Peperangan, kondisi perjuangan yang melelahkan. Maka kemudian Allah meringankan. Tidak harus sepenuh malam itu, tidak harus sepanjang malam, tetapi sebagian di awal, sebagian di pertengahan, ataukah pilihannya sebagian di akhir. Yang penting melaksanakan sholat malam. Ini adalah spirit kita bahwa sesibuk apapun berkhidmah, IKSAS, kepengurusan yang saat ini, dan ini seterusnya tentu, harus tidak meninggalkan hubungan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan vertikal untuk berkhidmah secara horizontal. Tidak akan nilai keberkahan memperoleh keberhasilan yang sebenarnya secara sosial kehidupan tanpa didasari hubungan yang baik antara kita dengan Sang Pencipta. Maka insan IKSAS adalah insan yang senantiasa merawat hubungan rohani ini melalui qiyamul lail. Kenapa? Karena tentunya malam adalah pintu istijabah doa. Yang kedua, ayat ini juga menegaskan bagaimana Allah menghendaki ringannya beban. Ini adalah isyarah ke depan, semoga langkah kita semakin ringan tanpa mengurangi nilai perjuangan dan khidmah kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan dalam ayat yang sama, Al-Muzammil ayat 20, bahwa motivasi tentang berderma, berinfak, berzakat
menjadi landasan perjuangan ke depan. Medan perjuangan ekonomi keumatan, ekonomi masyarakat adalah ladang dakwah yang harus digarap dengan baik. Maka ini adalah bagian dari amanah organisasi. Terakhir, ada satu perintah, wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebagai bentuk evaluasi, muhasabah diri dari setiap aktivitas, dari setiap kegiatan, setiap pengabdian khidmah kita sepanjang periode ini dan seterusnya. Barakallahu fikum wa dumtum fi khairin. Semoga senantiasa diberi pertolongan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yadullahi ma'al jamaah. Pertolongan Allah akan diturunkan dengan adanya kebersamaan. Maka kata kunci dari keberkahan kita adalah bersama. Inilah semboyan ikhlas. Inilah cara, strategi dan bentuk kaifiah perjuangan kita. Tidak boleh lagi ke depan ada gerakan yang berbeda, gerakan yang kemudian memecah belah ide, sikap, kebijakan yang kemudian mengarah pada perpecahan. Kita tidak ingin lagi mendengarkan adanya ketidaksamaan visi dan misi di antara sesama pejuang pengkhidmah ikhlas ini. Oleh karena itu, pematangan kaderisasi, militansi untuk meneguhkan komitmen akan terus dibangun. Dan saya berharap di tingkat rayon, subrayon, komisariat tidak ada proses seleksi kepengurusan secara serampangan, asal-asalan, atau karena faktor kedekatan, tetapi lebih pada nilai-nilai komitmen, kemudian militansi, pesantrenan, militansi pada masyayikh yang ini akan menguatkan garis komando ke depannya. Insya Allah, jika tangan kita saling bergandengan, pertolongan Allah akan segera datang untuk menyertai perjuangan kita. Amin. Allahumma amin. Jazakumullah khairan, terima kasih kepada seluruh sahabat-sahabat pengurus Ikhlas Nusantara atas penyelenggaraan MUBES sehingga berjalan dengan baik dan lancar. Semoga amanah yang diberikan kepada saya secara pribadi dan secara kolektif nanti bersama-sama dengan pengurus yang lain dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya dan seiring dengan ridho Allah Subhanahu wa taala sebagaimana apa yang telah disampaikan oleh pengasuh sebagai Ketua Umum Majelis Suri. Ketua Umum terpilih IKSAS Ikatan Santri Alumni Salafiyah Syafi'iyah, yakni Al-Ustadz Muhammad Sunardi Muhib. Dan beliau menyampaikan, kita harus bersama-sama sesuai prinsip kita, yakni IKSAS, berjuang bersama, mengabdi tanpa batas. Saya salah satu alumni dari Jawa Barat, sungguh sangat luar biasa ketika saya hadir di acara IKSAS Senusantara ini, yaitu adalah forum MUBES, musyawarah besar IKSAS yang ke-10. Mudah-mudahan dengan kegiatan MUBES ini berharap kepada seluruh alumni Senusantara untuk terus berkhidmah kepada pondok pesantren Salafiyah Sukoharjo Situbondo. Kami khususnya dari Jawa Barat mengucapkan banyak terima kasih karena MUBES ini adalah sebagai ajang wasilah pada pondok pesantren, sebagai alumni pada pondok pesantrennya, santri yang ada di Sukoharjo, mudah-mudahan menyambung berkah. Begitupun kami alumni yang ada di berbagai Nusantara terus untuk berkiprah melanjutkan perjuangan pondok pesantren di Salafiyah Sukoharjo Situbondo ini. Dan ke depan berharap IKSAS ini akan menjadi sebuah media perjuangan dakwah di masyarakat, sehingga alumni-alumni yang tersebar di Nusantara ini menjadi sebuah pioner kegiatan-kegiatan di masyarakat yang akhirnya perjuangan apa yang didambakan oleh almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Raden Syamsul Arifin, Kiai Haji Raden Asad Syamsul Arifin
Kiai Haji Raden Ahmad Farid As'ad tercapai cita-cita untuk menjadikan sebuah masyarakat yang bergerak kepada aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang hari ini kami berkumpul semua di Situbondo, khususnya di pesantren Salafiyah Safiyah Bantal Asmagus. Terima kasih kepada panitia yang telah memfasilitasi dan sukses selalu. Alhamdulillah pelaksanaan musyawarah besar ke-10 Iksas Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Situbondo yang kami selenggarakan di Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah di Bantal Asmagus selama 3 hari 9, 10, 11 semuanya bisa berjalan dengan lancar. Tentu semua berkat kerjasama partisipasi dari seluruh alumni, wali santri, simpatisan, masyarakat Desa Bantal dan Kecamatan Asmagus dan seluruh simpatisan semua, sehingga selama 3 hari semua acara bisa berlangsung dengan baik sesuai dengan schedule dan planning yang sudah kita rencanakan. Oleh karena itu, atas nama panitia menyampaikan rasa terima kasih, penghargaan yang setinggi-tingginya, jazakumullah hasanal jaza. Selain itu, alhamdulillah hal-hal penting terkait dengan ADART, garis-garis perjuangan dan garis-garis pengabdian Iksas, termasuk juga rekomendasi semuanya bisa diselesaikan dengan tuntas, termasuk juga dengan suksesi kepemimpinan Iksas selama 4 tahun 2022 sampai 2026 juga alhamdulillah sudah bisa kita laksanakan dengan baik berdasarkan ADART dan kearifan lokal yang senantiasa kita tetap junjung tinggi. Oleh karena itu saya atas nama Ketua Panitia menyampaikan selamat dan sukses atas terpilihnya Saudara Sunardi Muhib sebagai Ketua Tanfid Ketua Umum Pusat Iksas untuk periode 2022-2026. Mudah-mudahan amanat dalam menjalankan tugas. Tentu kami sebagai bagian dari keluarga besar Iksas di seluruh Nusantara ini, atas nama pengurus rayon, subrayon, semuanya keluarga Iksas Nusantara siap untuk mendukung, membackup seluruh kebijakan-kebijakan Iksas di bawah komando Saudara Sunardi. Selamat dan sukses Iksas, berjuang bersama mengabdi tanpa batas. Salam perjuangan, salam kefawaid, salam kefawaid, salam perjuangan.